Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, subscriber yang saya cintai. Saya bikin video tentang hak-hak konsumen, terutama hak konsumen leasing yang kredit macet, yang gagal bayar, baik yang kena COVID atau memang usahanya nggak jalan ya. Sudah banyak saya bikin videonya tentang hak-hak mereka ini. Tapi masih saja banyak yang bertanya. Jadi kali ini saya akan merangkum sari-sari patinya, inti-intinya yang harus kita tahu, harus konsumen mengetahui hak-hak mereka ketika mereka berurusan dengan leasing. Dalam hal ini tentunya yang berkaitan dengan nunggak cicilan atau tidak mampu bayar cicilan. Nah, sekarang dasar hukum dari debt collector itu atau penagih hutang. Sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur khusus tentang debt collector ini, tentang penagih hutang ini, teman-teman. Tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Tapi mengenai debt collector atau penagih hutang masalah kartu kredit ada diatur oleh peraturan BI. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada peraturan BI, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang debt collector. Yang pertama, dia punya kartu identitas dari bank yang menyuruh dia itu. Kemudian mereka sudah menerima pelatihan tata cara bagaimana menagih yang benar. Yang ketiga, debt collector ini kalau menagih, dia harus dengan cara yang sama jika dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri. Nah, yang keempat, debt collector ini tidak boleh menagih di luar dari alamat domisili. Jadi dia harus menagih ke rumah. Tidak boleh dicegat di jalan. Tidak boleh dicegat di kantor misalnya. Itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh menelpon terus menerus. Ada waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu tidak boleh terus menerus. Dan juga tidak boleh dia menakut-nakuti gitu. Jadi ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh penagih hutang. Ya kan? Kalau kita ikutin peraturan BI itu. Jadi pada intinya kita nasabah jangan melayani debt collector jika dia tidak mengikuti aturan BI tadi, ya kan? Bagaimana dengan debt collector untuk leasing atau tagihan-tagihan yang lain, Bang? Ya harusnya sama, ya kan? Dan karena mereka juga tidak punya dasar hukum untuk menagih. Jadi seyogianya melakukannya sesuai dengan perintah BI itu, ya. Nah, kemudian yang paling utama yang harus kita tahu, debt collector atau penagih hutang tidak boleh mencegat di jalan. Ya. Satu, peraturan BI melarang. Yang kedua, undang-undang juga melarang. Yang boleh memberhentikan orang atau menanyakan identitasnya hanyalah anggota Polri, ya kan? Saya ulangi lagi, yang boleh menghentikan orang dan menanyakan identitas itu haruslah anggota Polri. Tidak ada pihak lain yang boleh melakukan itu. Contohnya nih, LLD, Dishub saja tidak boleh dia memberhentikan kendaraan itu kecuali didampingi oleh anggota Polri. Itu contoh. Apalagi debt collector yang tidak punya wewenang apa-apa, ya kan? Tidak boleh dia menghentikan. Jadi kalau ada debt collector menghentikan Anda di jalan, jangan mau berhenti. Ya kan? Apalagi sampai dicegat di tengah jalan lalu membawanya ke suatu tempat atau ke kantor polisi, nggak boleh itu. Itu melanggar itu dia. Tidak punya wewenang mereka itu menghentikan itu. Jadi bagaimana, Bang? Ya, mereka harus menagih ke rumah. Ya kan, datangi ke rumah konsumen itu, nasabah itu. Di sanalah dia ditagih. Kalau mau menarik kendaraan, Bang, ya sama saja. Kalau mereka mau menarik kendaraan juga di rumah, bukan di jalan dicegat, itu sudah merampas namanya itu. Jadi harus datang ke rumah dia.
debt collector harus datang ke rumah. Kalau nggak ada kendaraannya di rumah, suruh dihadirkan. Dan nasabah wajib menghadirkannya ya. Kalau menghadirkan, nah itu salah nasabahnya. Jadi kita harus taati aturan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya teman-teman, debt collector kalau dia mau menarik kendaraan, ingat, tanyakan identitasnya, ya kan? Minta surat tugasnya, minta surat kuasa dari leasing atau bank yang menyuruh mereka. Lalu hubungi pihak leasing atau pihak bank, apakah benar mengutus debt collector ini untuk menagih. Itu. Yang kedua, minta sertifikat fidusianya. Dan yang terakhir, harus ada surat izin dari ketua pengadilan setempat. Harus ada penetapan dari pengadilan. Kalau tidak ada, tidak boleh mereka menarik, ya kan? Itu pun harus di rumah, saya bilang, tidak boleh di jalan. Kalau di jalan nggak bisa itu, karena sudah bertentangan dengan peraturan BI. Itu dia, rekan-rekan. Jadi Anda tinggal pegang itu aja. Ketika Anda gagal bayar atau tidak mampu bayar kredit, jangan mau berhenti di jalan. Mereka tidak punya wewenang untuk menghentikan. Terima mereka di rumah. Nah, kalau di rumah, Anda wajib juga menghadirkan kendaraannya. Unitnya dihadirkan di depan debt collector. Lalu bicarakan baik-baik. Kalau memang harus ditarik, itu tadi syaratnya. Minta sertifikat fidusia, lalu minta surat izin penetapan dari pengadilan. Tanpa itu jangan serahkan. Ya kan? Kalau Anda serahkan dan Anda tanda tangani, berarti Anda ikhlas, sudi, rela menyerahkannya. Jadi sah-sah aja. Tapi selama Anda tidak menandatangani dan tidak menyerahkannya, pihak leasing wajib menunjukkan sertifikat fidusia dan surat izin penetapan dari pengadilan. Itu dia, teman-teman. Tapi Anda juga sebagai konsumen harus juga taat hukum. Ya kan, kalau ada petugas atau ada debt collector penagih hutang datang ke rumah, Anda jangan lari, tunggu di rumah. Unitnya diadakan di situ supaya jangan Anda dilaporkan penggelapan. Unitnya ada, Anda di rumah, terimalah mereka, ajak komunikasi baik-baik. Kita semua harus taat hukum, ya. Nah, pihak debt collector pun, pihak leasing pun, ya kan. Kalau Anda mau menarik benar-benar, siapkan persyaratannya dulu. Ada sertifikat fidusianya, lalu ada izin penetapan dari pengadilan, baru Anda bisa menariknya. Dan lebih baik lagi Anda didampingi oleh petugas Polri supaya tidak terjadi keributan. Artinya polisi bukan menjadi backing ya, mereka melakukan pengamanan terhadap semua, baik terhadap nasabah maupun terhadap petugas yang nagih atau mau menarik. Itu sah-sah aja selama polisinya tidak ikut campur, dia hanya menjaga keamanan secara umum, seperti itu dia. Ya, jadi kita semua harus taat hukum, baik nasabah maupun debt collector atau leasing yang ingin melaksanakan hak-haknya. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan ini kita jadi paham, kita tahu hak-hak kita dan tahu kewajiban kita. Tapi ingat teman-teman ya, jangan dengan ini Anda jadinya tidak mau membayar cicilan. Ketika Anda tidak bayar cicilan, nunggak-nunggak, lama-lama kan STNK-nya nanti mati. Ketika Anda mau perpanjang tentu gak bisa. Sama aja nanti kendaraan Anda jadi bodong. Jadi semuanya sudah tertib sebenarnya. Tinggal kita menjalankannya saja. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Dan kita semua tahu. Jangan lupa disebarkan video ini. Jadi baik nasabah maupun leasing maupun debt collector menjalankan tugasnya, menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan. Oke, tetap semangat. Tetap bersama Bang Beni, kita belajar hukum dengan cara dan bahasa yang sederhana sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjuah-juah kita ke Rina.